Harmul Eco Village itu apa? Jadi Harmul Eco Village itu adalah inovasi, sebuah konsep pengelolaan kampung kota berkelanjutan di Kelurahan Harapan Mulia. Oke, gimana Pak? Jadi kita memiliki 5 inovasi program unggulan, dari mulai ada bank sampah Singgi, ada Magot Village, ada kolam asa, ada Selby itu selokan budidaya ikan, betul. dan satu lagi yaitu ada Aura, Agro Urban Farming. Nah itu di satu lokasi aja atau ada di beberapa lokasi? Ya, memang kelurahan kita nggak besar ya, tapi seperti ada mini eduwisata. Kalau misal teman-teman J Podcast itu main ke Kelurahan Harapan Mulia, itu seperti ke lokasi eduwisata. Jadi saya punya buku yang saya tulis sendiri, judulnya Memoir Asa. Memoir Asa itu salah satu kisah perjalanan hati seorang asa. Seorang asa berarti seorang bapak ya saya sendiri gitu. Emang ini kisahnya hampir 80% kisah saya tulis sendiri selama 3 tahun ya. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ika Mailani Untari di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu PNS berprestasi yang alhamdulillah PNS-nya Jakarta Pusat nih teman-teman. Ada di sini, kita akan bicara tentang prestasi pribadi beliau gitu ya. Sampai sehebat ini tuh seperti apa gitu perjalanannya beliau. Kemudian kita juga akan bicara tentang inovasi-inovasi yang beliau bawa ke kelurahan yang beliau tempatkan sekarang. Karena beliau adalah Kasih Ekbang Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran. Sudah bersama saya Pak Musa hari ini ya Pak Musa ya. Pak Musa selamat datang di J Podcast. Nah kita ngomongin nih Sohib Jakpus nih Pak, kalau di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Selamat datang Pak, kita akan bicara-bicara santai nih Pak. Tetapi mudah-mudahan konten hari ini bisa bermanfaat. Karena kalau saya lihat ini banyak banget nih yang bisa dikulik ya dari Harapan Mulia sebagai kelurahan dan tentunya dengan pribadinya Pak Musa sendiri gitu. Sebelum kita lanjut nih Pak, saya mau kenalin dulu Pak Musa ke teman-teman di rumah, ke Sohib Jakarta Pusat. Dikit ya Pak, ini kalau boleh saya cuplik nih, ini dari data dirinya Pak Musa yang ada 3 lembar. Panjang banget prestasinya soalnya. Tapi di sini kita 4 aja nih. Pak Musa ini adalah 10 besar PNS berprestasi tahun 2023 ya Pak ya. Sebelumnya juga pernah ikut di 2019, di 2022. Selamat nih Pak. Ini kayaknya belum final karena kita lagi nunggu finalnya ya Pak tahun ini 2023. Kemudian Best Paper dan Best Presenter Konferensi Nasional Ilmu Administrasi tahun 2023 Politeknik Setialan Bandung. Oke, dengan judul papernya tentang Harapan Mulia juga ya Pak. Kemudian ada penghargaan utama kategori Kampung Kota Jakarta Lestari 2023 dari Ikatan Arsitektur Indonesia Jakarta. Ini dari Eco Village ke arsitektur ini panjang banget ceritanya. Nanti boleh diceritain ya Pak ya. Oke, yang keempat adalah juara 3 Minute Telling Innovation Competition 2022 dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Wah, ini dari LAN ke Universitas Indonesia. Ini panjang banget nih. Boleh nanti diceritain satu-satu Pak. Tetapi yang mau saya nyatakan sekarang adalah Bapak Musa ini sekarang juga sedang melaksanakan tugas lagi, bukan kedinasan tapi pendidikannya melanjutkan, maksudnya mahasiswa S3 di Ilmu Pemerintahan di PDN. Masya Allah Bapak. Terima kasih sudah hadir nih Pak. Saya senang banget, teman-teman di sini senang banget ketemu sama orang hebat seperti Pak Musa yang mungkin nanti bisa berbagi cerita ya Pak ke Sohib Jakarta Pusat. Kita boleh dong Pak cerita sedikit tentang Bapak nih. Bapak katanya punya buku ya, dan nebetin buku tuh. Buku apa tuh Pak? Ceritain dong Pak. Jadi saya juga selain itu punya buku yang saya tulis sendiri, judulnya Memoir Asa. Memoir Asa itu salah satu kisah perjalanan hati seorang asa. Seorang asa berarti seorang bapak ya saya sendiri gitu. Emang ini kisahnya hampir 80% kisah saya tulis sendiri selama 3 tahun ya, 2013 sampai 2016. Kita launching 2016 dan alhamdulillah kemarin masuk ke Gramedia dan di beberapa toko buku online gitu. Dan alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa dan banyak yang mendapatkan insight, katanya oh ini bagus nih buat anak saya, buat adik saya, buat apa, menggambarkan inspirasi bahwa
kita sebagai anak yang kurang beruntung lah seperti saya dulu masa kecil, tapi jangan pernah bermimpi, karena dengan adanya mimpi itu kita bisa menguatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita menjadi lebih manfaat ke banyak orang gitu. Jadi Asa itu berjuang dari keterpurukan menjadi seorang anak Kali Ciliwung, alhamdulillah bisa dengan mengejar mimpinya bisa sampai belajar ke Korea gitu. Dan emang asal dari Ciliwung, Pak? Iya, saya dari bantaran Kali Ciliwung, Jatinegara. Saya kecil di sana, bertahun-tahun banjir, tapi dengan hal itu menguatkan saya ternyata suatu saat nanti walaupun saya dari bantaran Kali Ciliwung, saya harus bermanfaat ke masyarakat gitu. Saya dengar juga Bapak perjalanan karirnya juga nggak ujuk-ujuk dari PNS ya Pak ya? Enggak. Dari Dari honor dulu, Pak? bener, dari honor. Saya dari Pol PP 2004 saya menjadi waktu itu zaman PTT gelombang 1. Alhamdulillah saya berjuang. Alhamdulillah di 2008 saya diangkat PNS dari tenaga honor. Terus itu pun waktu saya ingat banget waktu saya ngelamar di 2004 itu posisi di kampung saya, Kampung Pulo, itu lagi kondisi banjir. Saya berjuang dengan 4 teman saya itu membawa amplop berkas dokumen untuk melamar ke lamaran waktu Banpol PP sebagai PTT Dinas Transit dan Limas. Ternyata yang lolos baru cuman saya doang, dan itu berjuang dalam kondisi banjir. Saya nyebrang berbasah-basah dari Jatinegara ke Bukit Duri karena kampung saya di Kepung banjir. Kampung Pulau banjir. Iya, banjir ya. Hanya bisa aksesnya ya nyebrang untuk ke Bukit Duri gitu, untuk ke kantor pos terdekat gitu. Luar biasa Pak Musa. Berarti dari PTT kemudian dari PTT ke itu berarti 6 tahun atau 8 tahun ya Pak ya? Iya, hampir kurang lebih 6 tahunan. Oke, sekarang sudah pendidikannya udah di ujung nih Pak kalau kata orang-orang gitu. S3-nya mudah-mudahan segera selesai nih Pak. Iya, saya lagi nyusun disertasi, semoga dimudahkan, amin. Amin. Jadi Salim Jakarta Pusat ini nih yang paling menarik dari Pak Musa dan kaitannya dengan Kelurahan Harapan Mulia adalah di Harapan Mulia itu ada yang namanya Harmul Eco Village. Harapan Mulia Eco Village ya Pak ya. Ini nanti boleh ceritain sedikit nggak sih Pak? Harmul Eco Village itu apa Pak? Jadi Harmul Eco Village itu adalah inovasi, sebuah konsep pengelolaan kampung kota berkelanjutan di Kelurahan Harapan Mulia. Kampung kota berkelanjutan. Betul. Oke, itu bottom line itu ya Pak ya, Betul. berkelanjutan dan kampungnya itu. Oke, gimana Pak? Jadi kita memiliki 5 inovasi program unggulan, dari mulai ada Bank Sampah Singgi, ada Magot Village, ada Kolam Asa, ada Selby itu selokan budidaya ikan, betul. dan satu lagi yaitu ada Aura, Agro Urban Farming. Dari tadi saya baca nih Aura kasih, bukan sih, ternyata Aura itu Agro Urban Farming ya. Betul. Oke, gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya di Harmul Eco Village itu ada 5 inovasi itu. Iya. Nah, 5 inovasi ini kan berarti ada permasalahan ditemukan awalnya ya Pak ya. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Jadi saya diamanahkan waktu itu ya 13 Juni 2022 sebagai Kasih Ekbang. Dalam sehari-hari, dalam seminggu saya bertugas, saya melihat kok ada kekurangan di sana gitu. Maksudnya tidak ada belum ada pengolahan sampah yang terintegrasi, masih masing-masing, terus saluran mampet, belum udah gitu baunya menyengat, kotorannya juga dibersihin terus sama setiap hari sama PPSU tapi kotor lagi gitu. Terus belum ada pemanfaatan lahan yang kosong. Jadi dengan hal itu saya mencoba untuk membangun terintegrasi. Jadi Harmul Eco Village itu menggabungkan program-program dari pertanian, dari LH, dari KPKP. Saya gabung, saya ramu menjadi Harmul Eco Village. Akhirnya tersusun suatu ekosistem Harmul Eco Village yang membangun dengan 3 segi. Segi pertama yaitu segi lingkungan, yang kedua dari segi sosial, dan yang ketiga segi ekonomi. Jadi biar berkelanjutan. Satu-satu dulu deh Pak, karena banyak inovasinya. Jadi awalnya itu sebenarnya berarti dari pengolahan sampah dulu. Iya, awal dari pengolahan sampah. Jadi yang diolah itu sampah yang organik dan non organik gitu Pak. Nah, yang organik itu diapain, yang non organik diapain tuh Pak? Kalau sampah yang non organik itu bisa langsung dijual secara nilai ekonomis. Karena jadi ada bank sampahnya. Ada bank sampahnya, dari mulai ada botol plastik bekas, ada kertas, ada kayu, ada ada besi yang bisa akan nanti didaur ulang dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu. Nah, untuk yang organiknya, selain dengan kita punya kompos, kita nih yang belum pernah ada di Kemayoran yaitu Magot.
Nah, Magot ini adalah sesuatu yang baru ya, menurut kita di Jakarta Pusat belum banyak yang mengetahui, termasuk di Kelurahan Harapan Mulia. Jadi memanfaatkan lalat black soldier fly dengan mengkonversi sampah organik menjadi pakan ikan atau pakan unggas. Mungkin kalau Sohib Jakpus yang belum tahu, maggot itu semacam belatung gitu ya Pak ya? Belatung Betul larva baik ya. Larva baik. Iya, manggilnya kita larva baik. Ya, kalau orang berpikir belatung, wah nih, serem nih apalagi nih gitu. Kalau kita manggilnya larva baik yang emang manfaatnya sangat bermanfaat untuk pakan ikan atau pakan unggas gitu. Karena punya nilai protein yang sangat tinggi nih, 4-60%, dan ini sangat dibutuhkan oleh hewan ternak sehingga mereka bisa cepat besar, jadi sehat gitu. Jadi untuk dikonsumsi buat masyarakat juga sangat baik. Jadi saya ngebayanginnya di Harapan Mulia itu ada kolam ikan. Ada, betul. Terus ada apa lagi tuh Pak? Ada kandang magot Ada budidaya. kandang Iya. Nah itu di satu lokasi aja atau ada di beberapa lokasi? Iya, Pak? jadi kalau saya membentuk, memang kelurahan kita nggak besar ya, tapi seperti ada mini eduwisata. Kalau misalnya teman-teman J Podcast itu main ke Kelurahan Harapan Mulia, itu seperti ke lokasi eduwisata. Jadi dari samping kiri itu akan terlihat ada kolam asa, di situ ada kolam koi, itu sudah ada mural-mural karya dari anak-anak PPSU. Lanjut ke bank sampah. Nah, disitulah bank sampah itu kita memilah menjual nilai-nilai yang sampah-sampah yang masih bernilai dengan berbagai macam produk yang bisa dihasilkan nantinya di recycle. Nah, di Magot ini ada kandang budidaya Magot itu ada 2 ya. Jadi ada benar-benar untuk kandang lalat BSF-nya yang berjejaring warna hijau, dan ada rak-rak yang memang untuk biopon untuk hidupnya magotnya ini. Kita bisa 1 kilo magot itu 1 gram ya, sekitar 1 gram maggot hidup bisa menghabiskan 2-3 kilo dalam 1 kali 24 jam saja. Jadi sampahnya itu sangat cepat sekali dimakan sama magot. Bisa cepat ya Pak. Cepet, jadi sebenarnya itulah yang diharapkan oleh teman-teman lingkungan hidup ya, bahwa nanti sampai Bantar Gebang tinggal residunya doang ya. Iya, betul. Oke, ini mungkin buat teman-teman editor, nanti kita mungkin akan kasih insert nih Pak, Kelurahan Harapan Mulia seperti apa gitu biar kelihatan, karena kita juga pernah beberapa dokumentasi kita punya gitu, biar kelihatan ini sebenarnya yang si kolam ikan tuh seperti apa di sana gitu kan, maggotnya seperti apa kandangnya gitu. Nanti kita insert ya Pak ya. Oke, ini seru banget. Jadi Harapan Mulia itu punya berapa RW Pak? Ada 9 RW kita. Dari 9 RW sudah 7 RW yang mereplikasi kalau nggak salah. Enggak, baru 2. Baru 2? Oh, jadi baru 2. Jadi kalau untuk semuanya ada beberapa kayak misalnya bank sampah, kita yang aktif di benar-benar sudah berjalan tuh baru 2, tapi yang lain menyusul. Tapi untuk kayak kolam segala kolam itu ada 2 RW juga. Tapi kalau misal aura sudah bisa direplikasi hampir semua wilayah gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah direplikasi, ada juga yang belum gitu, sambil berjalan. Oke. Biasanya itu kendalanya apa Pak? Lokasi kah atau? Ya, lokasi. Lokasi ya. Ya, jadi kalau misalnya ke SLB nih, selokan budidaya ikan, orang berpikir sebetulnya SLB yang kita punya beda sama kalau misal saya riset ya sampai ke Jogja gitu, terus ada di Bogor, ada di Pamulang. Selby yang kita punya beda, karena apa? Selokan karakter yang ada di kelurahan atau di DKI itu berbeda. Karena apa? Benar-benar selokannya kotor, busuk, lebih banyak ke situ, dan memang limbah. Karena langsung dari rumah. Belum ada IPAL secara mandiri. Nah, inilah adalah salah satu campaign saya kenapa Selby yang saya angkat selokan budidaya ikan. Saya ingin mengajarkan kepada warga, sebetulnya bisa, ayo kita sama-sama membersihkan saluran. Sebetulnya bisa, dengan selokan kita punya potensi untuk bisa dimanfaatkan, dan hasilnya bisa kita kita nikmati bersama gitu. Dari hanya sebuah selokan biasa, akhirnya bisa jadi tempat rekreasi buat mengajarkan anak-anak. Sampai Pak Wali pun alhamdulillah bisa gabung waktu itu 56 kilo kita panen sama Pak Wali. Panen di situ? Panen di situ. Terus ikannya diapain tuh Pak kalau habis dipanen? Jadi Pak? panen ya kita manfaatkan, kita sampai ada satu di sepanjang Selby RW 6. Kita makan bareng di situ hampir sekitar 50-60 orang makan bareng di situ. Dulunya lingkungannya itu kotor. Ya, lingkungannya kotor, busuk, orang ke situ aja nggak mau. Sekarang sampai Pak Wali pun akhirnya bisa mau hadir dan kita bisa makan bersama di sana. Mungkin jadi kedepannya mungkin nanti untuk inovasi bisa jadi ini kali Pak, tempat produksi ikan yang bisa disalurkan gitu Pak ya,
ke produksi mungkin restoran-restoran Ya, gitu ya, betul. tukang-tukang pecel lele Dan atau apa gitu. saya juga sedang punya inisiasi sama Bu PKK untuk ada keripik dari lele atau dari nilai yang kita produksi. Jadi benar-benar di packaging dengan baik sehingga ini benar loh. Ini produk benar-benar hasil Olahannya, olahan dari UMKM di Harapan Mulia gitu. Dan kita juga sudah di packaging untuk magotnya ya sudah dijual. Tapi memang masih skalanya kecil tapi alhamdulillah sudah bisa produksinya sudah mulai buat kita jual gitu, nggak hanya untuk putaran atau ekosistem yang kita punya, ikan yang kita punya. Oke. Pak, menarik nih. Saya jadi kepikiran soal si ipalnya tuh. Jadi kalau misalkan selokan yang si Selby itu berarti saluran air kotor yang dari perumahan itu nggak lewat situ dia? Enggak, jadinya gini. Di 95 meter itu di lokasi di RW 6 itu awalnya memang selokan kotor, busuk ya, penuh lumpur. Nah, kami sulap karena apa? Di situ juga didukung sama IPAL bantuan dari dana hibah dari Kementerian PUPR. Jadinya selokan domestik yang ada di RW 6 itu sudah dialihkan ke sana. Nah, jadi kalaupun memang ada 1-2 tapi sudah kita buatkan mandiri. Jadi posisinya ada paralon sebesar berapa in saya lupa, 5 sampai 20 in ya. Kotoran itu masuk di bawah. Bawahnya. Di bawah posisi selokan. Jadinya aman, ikan benar-benar seperti kolam tapi memang kamuflasenya ya di dalam selokan. Jadi itulah yang menjadi campaign kita bahwa lingkungan bisa bersih kalau kita jaga sama-sama gitu. Betul. Ini juga salah satu tujuannya kita adanya Pak PJ Gubernur dengan adanya penataan kawasan. Kita Selby itu pertama kali ada di RW 2, tapi dengan adanya kawasan penataan ini jadi lebih semangat kita. Jadi dengan adanya programnya Pak PJ Gubernur, kita benar-benar menata wilayah lebih gagah lagi, dalam arti disupport sama dari mulai Satpel LH, Satpel sektoral yang ada di Kecamatan Kemayoran. Jadi harapan mulia sehingga bisa Selby RW 6-nya bisa eksis seperti sekarang karena support dari Satpel stakeholder yang ada gitu. Termasuk dari warga juga. Warga. Udah ada ini belum Pak? Kepikiran untuk mungkin kolaborasi dengan perusahaan luar gitu? Iya. Dan itulah kita lagi coba melirik kayak model dari Astra atau dari Pertamina Foundation kita atau dari PLN, kita juga sudah mulai mencari link nih bagaimana biar kayak misalnya ada beberapa kelurahan yang lain bisa mendapatkan program yang sama, kita juga punya nih gitu kelebihan sesuatu hal yang berbeda nih dari mulai Selby-nya, magotnya gitu, termasuk dari program-program yang lain. Kami sedang penjajakan. Tapi berarti kalau misalkan kita bicara stunting itu udah benar-benar self-sufficient banget ya kalau di Harapan Mulia ya. Jadi kayak misalkan tadi kan ada Aura tuh agro urban farmingnya, dari situ dari ikannya, proteinnya dari ikannya. Betul. Gitu ya. Berarti udah benar-benar mencukupi sendiri tuh Pak ya. Iya. Kalau semuanya teorinya seperti ini. Jadi ketahanan pangan itu nggak cuma sekedar teori sebenarnya. Kalau kita mau bergerak bersama. Nah, itu adalah Harmul Eco Village hadir dengan tingkat kelurahannya. Sebetulnya ada satu alat yang sedang saya coba untuk buat ya, namanya Himina Pogot. Jadi konsep besar Harmul Eco Village. Bahasa apa itu Pak? Bahasa. Jadi Himina Pogot itu singkatan dari Hydromina-ponic Maggot. Jadi Hydromina-ponic Maggot. Jadi untuk skala rumah. Nah, ini adalah inovasi yang terbaru yang saya buat untuk apa? Untuk ketahanan pangan, pengolahan sampah, sehingga di tingkat ke rumah pun konsep Harmul Eco Village yang berkelanjutan ini bisa kita replikasi, diperkecil skalanya di tingkat rumah gitu. Jadi dengan Himina Pogot ini sesuai dengan KPI-nya dari Pak Gubernur ke Wali Kota. Karena tahun ini kita ada ini ya Pak ya, ketahanan pangan dan urban farming tahun ini ya. Saya jamin dengan adanya Hydromina-ponic Maggot ini mudah-mudahan nggak ada lagi stunting sebenarnya. Kalau benar-benar dari sampahnya di rumah, sisa makanan segala macam dimakan oleh magotnya itu dikasih pakan buat lele, dan lelenya itu siklus airnya segala macam bermanfaat untuk tanaman kayak kangkung, bayam gitu. Jadi benar-benar ketahanannya bisa terbentuk di rumah tersebut. Terintegrasi ya Pak? Terintegrasi. Oke, menarik banget. Pak, cerita sedikit dong Pak tentang yang agro urban farming ini. Biasanya tanaman apa aja sih gitu, dan ini sudah ada di berapa RW juga, apakah masih 2 RW itu? Kemudian yang terakhir, mungkin ada panen tuh berapa banyak tuh Pak yang dihasilkan? Kalau ikan kan tadi banyak banget ya berarti ya. Kalau si urban farming ini gimana tuh Pak? Jadi kalau di urban farming ini
kita sudah hampir semua RW kita sudah punya ya. Tapi kita klasifikasi untuk memudahkan apa ya, penanamannya, kayak misalnya di beberapa tempat kayak misalnya kita punya taman farming RW 8, terus di Taman Garel di RW 7, terus di Erpetra di RW 6, dan di beberapa tempat yang lain di RW 2 ada gang hijaunya juga. Jadi setiap RW kita membentuk, mendukung juga dengan PKK, dengan Poktannya, Poktan 3 ya, agar bersinergi dengan Kelurahan Harapan Mulia. Kita membuat ketahanan pangan itu berkelanjutan, nggak hanya cuman, kan kadang warga itu apa ya, ketika datang cuman pas lagi panen nih gitu. Tapi kalau kita melibatkan warga setempat supaya kalau hidroponik itu lebih mudah ya. Jadi kita di beberapa tempat di kawasan penataan itu kita udah dibuatkan alat hidroponiknya. Jadi mereka hanya mengkontrol air, pH air. Jadi dan untuk banyaknya hampir sekitar 10 sampai 15 kilo sekali panen ya, dari mulai bayam, kangkung atau pakcoy ya, atau ya itu deh macam-macam, termasuk dengan kita juga dengan ikut programnya Pak Wali dan Pak Gubernur untuk menanam cabai di Erpetra gitu. Jadi kita juga galakan itu, dan termasuk juga kita juga baru panen juga melon ya. Jadi di belakang kelurahan itu hampir sebesar, lumayan ya, ada 2 atau 3 biji, tapi itu mengajarkan sebetulnya bisa loh kita ketahanan pangan dari lingkungan kita, dari buah gitu. Ya. Benar-benar bisa gizinya bisa kita buat gitu di rumah. Itu banyak juga ya Pak ya? Lumayan. Oke. Jadi memang sambil berjalan, walaupun ada misalnya kegiatan jumbling, bisa sampai, kalau sayuran hidroponik kan bisa cuma 2 sampai 3 minggu sudah bisa dipanen gitu. Jadi cepet gitu. Apalagi kalau rak-raknya kita tambahin, jadi siklusnya bisa cepet gitu. Dan ini bibitnya dari mana Pak? Bibit ikan, bibit tanaman, sayur? Kalau bibit itu bisa juga dari KPKP atau kita beli sendiri gitu. Oh gitu, oke. Ya, intinya sebenarnya di Harapan Mulia, di Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah terintegrasi juga programnya ya Pak ya. Jadi didukung oleh teman-teman studi lain gitu ya Pak ya. Oke, Pak. Tadi udah ngomongin tentang ikan yang banyak banget jumlah panennya, kemudian juga tadi yang tanaman juga, sayur-sayuran gitu ya. Nah ini kalau boleh dicerita nih Pak, ada nggak sih nilai ekonomisnya itu seperti apa gitu, angkanya gitu ya, kalau misalkan memang ada. Terus dampak mungkin sosialnya itu seperti apa sih? Saya kok ngelihat kalau misalkan ini kan programnya program basic program, tapi yang efeknya besar gitu ya. Mudah-mudahan saat ini kalau kita ngomongin dampak sosial juga kan masih banyak nih anak-anak muda yang mungkin, karena di Jakarta Pusat kan sangat padat ya Pak perumahannya gitu kan. Anak-anak mudanya ikut terjun nggak sih gitu? Kalau misalkan ikut terjun, efeknya apa sih buat mereka ke depannya gitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi efeknya sangat luar biasa ya. Dari contoh kecil program bank sampah itu, nilai ekonomisnya itu bisa sampai 1 sampai 3 juta ya. Satu per bank sampah ya. Bank sampah. Jadi kayak misalnya bank sampah kita dengan adanya Harmul Eco Village aplikasi Android-nya, benar-benar bisa terlihat nilai, nggak cuma nilai ekonomis yang kita hasilkan, tapi jumlah sampah yang kita kelola dengan baik. Yang awalnya bisa hanya buang percuma sampai Bantar Gebang, kini bisa bisa dimanfaatkan, punya nilai jual. Karena dari mulai botol bekas, terus tutupnya segala macam, itu punya nilai. Betul. Bisa sampai 1 sampai 3.000 1 kilonya 3.000 rupiah. Nah, dan memang setiap RW itu tidak bisa sama ratakan. Jadi kenapa? Jadi kayak misalnya di RW 1, karena memang lebih ke menengah ke bawah ya. Jadi mereka sistemnya nggak menjual disimpan, tapi langsung cash and carry. Jadi ketika itu ada barang ya ada duit gitu. Beda dengan di RW 2 yang memang sudah menengah ke atas, jadi sampai saya lihat saldonya bisa sampai 2 sampai 3 juta. Nah, itu baru diambil nanti ketika lebaran atau emang bener-bener dia butuhkan, atau tahun baru mau jalan, nah itu dia. Dan dia bisa memanfaatkan sampahnya, dia benar-benar bisa buat yang lain gitu. Awalnya dibuang tapi bisa dimanfaatkan. Dan untuk Magot ya, sampah itu kita kerjasama dengan kayak warung Padang, ada restoran Padang, terus ada warteg segala macam. Dia senang, kenapa? Anak PPSU atau pengelola Magot yang dari Harapan Mulia
limbahnya itu nggak cuman dibuang percuma sekarang. Jadi setiap sore jam 5 sore mereka keliling ngambil, dan itu dimakan oleh maggot, dan maggotnya sehat untuk pakan ikan. Dan maggot itu kalau Mbak Ika harus yang belum tahu, jadi fresh maggot itu nilainya sangat tinggi. Jadi Nilai apanya itu, Pak? nilai ekonomisnya. Jadi kalau misalnya Mbak Ika search di Tokopedia atau beberapa e-commerce, itu bisa nilai ini kalau fresh maggot itu 10.000 1 kilo. Tapi kalau dijual maksudnya, Pak? dijual ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya yang kering itu 50.000 sekilo. Yang kering itu untuk pakan Ya, ikan. untuk yang pakan ikan. Hmm. Untuk yang fresh maggotnya untuk kayak ayam atau apa burung itu sangat relevan banget buat gizinya mereka gitu. Jadi sebenarnya ini Happy Mulia sudah memiliki bibit-bibit yang bisa digunakan ke depannya kalau misalkan nanti produksinya makin besar gitu, Iya. Pak ya. Aduh, kita doain nih bareng-bareng nih. Iya, amin. Jadi kita memang bagaimana bisa dengan sampah ini benar-benar bisa membawa berkah buat teman-teman PPSUD, buat warga di Kelurahan Harapan Mulia. Jadi kita benar-benar bisa mandiri nih sesuai dengan tagline-nya kita, Harmol Eco Village itu lestari lingkungannya, warganya berdikari gitu. Wih, Pak Musa, tadi kan udah ngomong-ngomong soal aplikasi nih, Pak. Emang ada aplikasinya juga, Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya kemarin saya diklat PKP ya, saya ditantang sama coachnya saya untuk membuat apa yang belum ada di Harmol Eco, apa yang belum ada atau dijalankan, inovasi apa yang belum di Harmol, tapi untuk mendukung inovasi gitu. Ya udah, akhirnya saya membuat inovasi atau aplikasi dari Harmol Eco Village versi Android. Nah, dengan itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa nih, terutama buat percepatan untuk menghitung nilai ekonomis yang dimanfaatkan dari mengelola sampah, termasuk menghitung berapa sampah yang bisa berhasil kita kelola dengan baik gitu. Itu goal besarnya membuat database untuk kita siapkan untuk 9 RW, untuk bank sampah untuk 9 RW. Dan ini juga kalau misalnya bisa direplikasi ke semua wilayah, semua kelurahan, itu sangat bisa sekali, dan ini manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Satu bank sampah bisa mengedit, merubah datanya sesuai dengan jumlah barang atau sampah apa yang paling banyak di sana gitu. Bisa diedit dengan dirubah, itu sangat mudah. Siapapun bisa gitu, termasuk dengan ibu-ibu sudah kami coba di Harapan Mulia. Nah, selain dari bank sampah itu, kita juga di situ di aplikasinya ada kegiatan yang namanya kursus, atau kita membuka pelatihan untuk 5 program tersebut, dari mulai budidaya maggot, budidaya ikan, dan hidroponik untuk ibu-ibu atau siapapun yang berminat untuk ketahanan pangan di rumah, atau emang dia pengen belajar sampai bisa buat bisnis Ini gitu. berarti udah ada tutorialnya gitu, Pak, situ? Iya, jadi kita sudah sambil berjalan membuat, dan kita bekerja sama dengan KPKP, dengan berbagai pihak untuk kita mengisi di aplikasi tersebut. Wah, ini berarti tadi aplikasinya untuk memudahkan pencatatan. Iya. Berarti kalau setahu saya bukan dulu sih, kayak masih ada banyak sekarang. Iya. Kalau yang bank sampah tuh buku ya, Pak? Ya, manual. Manual ya, gitu ya. ditulis buku, Kalau nasabahnya sekarang, ditulis gitu ya, kan. gitu. Sekarang udah ada udah aplikasinya tinggal langsung. aplikasinya, dan kalau petugas bank sampah biasanya kalau ditanya ini berapa ini per minggu, ini nilai sampahnya berapa, nilai udah nggak perlu lagi ya, tinggal kita download, diklik, udah bentuk PDF, bentuk laporan gitu. Ini mungkin bisa Simple. sekalian, Pak. Iya. Nanti kita bisa ke Paspem. Iya, Paspem siap. Sekda, Pak, nih boleh, Pak, di aplikasi, Pak, ke seluruh Siap, kelurahan. Amin. Benar-benar didengar, Pak. Siap. Oke, Pak, ini berarti aplikasi udah ada gitu. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya juga berkenaan dengan masyarakat gitu, Iya. Pak ya, pasti ada kendalanya dong, karena masyarakat kan orang per orang beda-beda nih, Pak, gitu. Pernah ada kendala nggak sih, Pak? Terus Banyak kendala pasti kendalanya ada. paling besar apa tuh, Pak? Kendalanya paling besar waktu itu, contoh lah yang paling kecil, waktu saya membuat Selby di RW 6. Orang pertama kali yang ibaratnya tidak yakin dengan karya atau kreativitas yang ada di Harapan Mulia, yaitu ditanya sama orang KPKP. Karena apa? Kata bilang, ini Jakarta, Mas, katanya. Yakin dengan nanti ikannya tidak mengandung E. coli, tidak membahayakan warga. Makanya saya bilang, izin Ibu, saya bilang mohon maaf, kasih kesempatan kita untuk berkreativitas. Saya orang yang pertama menutup Selby saya kalau memang ini
berdampak negatif buat masyarakat. Tapi alhamdulillah dengan berilingnya waktu justru dia sekarang yang mempromosikan kemana-mana, dibuat videonya sama mereka. Ini loh apa namanya bisa dituri inovasi di Selby tempatnya ya, gitu ya. memanfaatkan lahan terbatas tapi bisa untuk banyak manfaat buat warga gitu. Oke, aduh hebat banget nih Pak Musa. Satu lagi nih Pak, aku tanya-tanya. Ini kolam asa tuh bedanya apa tuh Pak sama Selby itu? Kalau kolam asa itu seperti kolam gizi ya, tapi karena ini asal muasalnya dari asa atau harapan, seperti masa kecil saya, asa itu panggilan nama kecil saya. Jadi asa itu filosofinya itu saya buat di kelurahan awalnya untuk apa? Kita melakukan budidaya pembesaran ikan sebelum kita sebar menjadi di Selby di beberapa RW gitu. Jadi jangan kebanyakan kalau PNS zaman dulu nih kebanyakan pintar ngomong tapi nggak bisa berbuat. Nah saya mencoba mencontohkan kalau saya punya kolam yang benar-benar dari nol, dari bibit bisa besar dan bisa bermanfaat buat teman-teman, termasuk nanti saya sebar nih ke RW di Selby RW 02, RW 6 gitu. Jadi benar-benar ini menjadi masternya gitu. Jadi kalau ditanya emang Pak Musa punya ikan apa bisa menyebar ikan segitu banyak, yaitu karena kita punya budidaya sendiri. Gitu. Oke. Ini mudah-mudahan bisa jadi direplikasi di banyak tempat nih Pak. Amin. Kalau misalkan ada dari kelurahan atau kota administrasi lain yang mau belajar ke Pak Musa, ke Harapan Mulia, boleh ya Pak? Boleh, ya? sangat dibuka kita untuk belajar sama-sama. Saya juga tidak menutup siapapun saling belajar. Saya juga sama masih belajar. Saya juga sampai belajar ke RPH, ke LH, kemana aja saya belajar gitu. Karena ketahanan pangan adalah PR kita bersama nih Pak. Betul Pak. Betul Mbak. Ya Pak, PR Kota Jakarta bersama gitu. Nih, saya Jakarta Pusat ini kita tadi udah panjang lebar bicara tentang inovasi-inovasinya Pak Musa. Pak Musa ada yang mau disampaikan nggak nih terakhir mungkin ke Sohib Jakpus atau ke anak-anak muda Pak yang di pinggiran Ciliwung nih Pak? Apapun kondisinya mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Pak Musa gitu untuk menjadi penyemangat nih Pak. Ya, terima kasih Mbak Ika. Yang ingin saya sampaikan yaitu kepada teman-teman Jakpus nih, terutama buat seperti saya nasibnya waktu masa kecil, jangan pernah takut bermimpi. Karena apa? Setiap mimpi itu yang menguatkan kita ketika kita jatuh semangatnya atau kita benar-benar lagi down, tapi dengan melihat mimpi, wah tujuannya sebetulnya mulia untuk bermanfaat untuk banyak orang. Nggak usah takut lah. Allah, karena apa? Seperti apa kata Gojek ya, jalan aja dulu pasti ada jalan. Kirain patah mana Gojek ya. Oke, siap. Pak Musa, terima kasih sudah hadir di J Podcast saya Jakarta Pusat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat banyak nih Pak untuk Sohib Jakpus di rumah. Sohib Jakpus, demikian J Podcast episode kali ini dengan Pak Musa, Kasih Ekbang dari Kelurahan Harapan Mulia, dengan Harmul Eco Village-nya, kemudian dengan berbagai macam inovasinya gitu ya. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan boleh nanti disebutkan di kolom komentar. Kalau misalkan belum subscribe, tolong di subscribe, kemudian di like konten kita kali ini, karena kita di sini untuk Sohib Jakpus dan masyarakat semua agar bermanfaat Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Musa sudah datang. Kita ketemu lagi Pak mungkin nanti di lapangan. Amin. Terima kasih Sohib Jakpus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.